Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Andriarti, NIM 181404044 dari jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah rancangan pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Mohon bantuannya ya. Oke, video kali ini kita akan membahas tentang perangkat pembelajaran. Jadi apa itu perangkat pembelajaran? Perangkat pembelajaran adalah sejumlah bahan, alat, media, petunjuk, dan pedoman yang akan digunakan dalam proses pencapaian kegiatan yang diinginkan. Sedangkan pembelajaran adalah proses kerjasama antara guru dan siswa dalam memanfaatkan segala potensi dan sumber yang ada, baik potensi yang bersumber dari dalam diri siswa itu sendiri, seperti minat, bakat, dan kemampuan dasar yang dimiliki, termasuk gaya belajar, maupun potensi yang ada di luar diri siswa seperti lingkungan, sarana, dan sumber belajar sebagai upaya untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Jadi, perangkat pembelajaran adalah serangkaian media atau sarana yang digunakan dan dipersiapkan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Sedangkan pengembangan perangkat pembelajaran adalah serangkaian proses atau kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu perangkat pembelajaran berdasarkan teori pengembangan yang telah ada. Adapun jenis-jenis perangkat pembelajaran yang akan kita bahas pada kali ini, yang pertama, kalender pendidikan, yang kedua, rincian minggu efektif, yang ketiga, program tahunan, yang keempat, program semester, dan yang kelima, kriteria ketuntasan minimal. Kita masuk yang pertama, mengenai kalender pendidikan. Kalender pendidikan atau kalender akademik yang biasanya disingkat dengan Kaldik pada dasarnya adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Fungsi dari kalender pendidikan ini adalah yang pertama, mendorong efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran di sekolah. Yang kedua, menyerasikan ketentuan mengenai hari efektif dan hari libur sekolah. Yang ketiga, pedoman dalam menyusun program kegiatan pembelajaran di sekolah. Yang keempat, pedoman bagi guru untuk menyusun program tahunan, program semester, serta membuat silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan satuan acara pembelajaran. Adapun komponen dari kalender pendidikan ini, yang pertama, permulaan waktu pelajaran, yang kedua, pengaturan waktu pelajaran, dan yang ketiga, pengaturan waktu libur. Baiklah, kita akan melihat bentuk dari kalender pendidikan. Di sini saya menyajikan kalender pendidikan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Kanwil Kemenak Provinsi Sumbar, tahun pelajaran 2020-2021. Dapat kita lihat di sini kalender pendidikan itu dimulai dengan bulan Juli 2020, kemudian diakhiri dengan bulan Juni 2021 dan dilanjutkan kembali dengan bulan Juli 2021. Dalam kalender pendidikan ini, hari-hari tertentu itu ditandai dengan warna-warna yang berbeda yang dapat kita lihat artinya pada bagian keterangan. Misalkan pada bulan Juli 2020 tanggal 13 itu berwarna biru, bertanda lingkaran, dan ada tanda tambah di dalamnya. Kita lihat pada bagian keterangan yang pertama itu tanda lingkaran dengan tambah di dalamnya, itu adalah mulai sekolah. Kemudian warna biru itu adalah masa pengenalan sekolah atau matsamba. Sebelumnya itu berwarna pink. Berwarna pink di sini adalah libur semester. Selanjutnya kita lihat pada bulan Agustus itu aman, pada bulan September itu berwarna orange dari tanggal 14 sampai tanggal 19. Kita lihat di sini itu adalah penilaian tengah semester. Kita lihat di sini pada bulan April sampai bulan Mei itu berwarna kuning semuanya. Berwarna kuning dan ada hijaunya.
Maka kita lihat di sini tanggal 12 sampai tanggal 14 itu warna kuning adalah libur awal Ramadan, dan tanggal 6 sampai tanggal 20 Mei itu adalah libur Idul Fitri. Kemudian yang berwarna hijau ini dari tanggal 15 sampai tanggal 5 itu adalah kegiatan belajar Ramadan atau pesantren. Di sini dikatakan disesuaikan dengan kondisi daerahnya. Dan begitu terus seterusnya untuk membaca kalender pendidikan, disesuaikan antara warna-warna yang ditandai dengan bagian keterangan. Nah, di sini juga dicantumkan berapa jumlah minggu efektif setiap semesternya, berapa waktu pembelajaran efektif setiap semesternya. Waktu pembelajaran efektif yang disediakan di sini itu dalam hari. Jadi ini yang bisa kita gunakan untuk menentukan nanti rincian minggu efektif. Oke, sekarang kita lihat tentang rincian minggu efektif atau rincian pekan efektif. Rincian minggu efektif adalah hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pelajaran berlangsung. Dalam menyusun RME ini, yang harus dilihat dan diperhatikan adalah kalender akademik yang sedang berlangsung, serta menjadi pedoman sekolah dalam menetapkan jumlah minggu atau pekan efektif. Adapun faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun rincian minggu efektif, yang pertama, penentuan jumlah minggu pada setiap bulan dalam semester atau tahun pelajaran dengan melihat kalender umum. Yang kedua, penentuan jumlah minggu yang tidak efektif pada setiap bulan dalam semester atau tahun pelajaran dengan melihat kalender pendidikan. Yang ketiga, penentuan jumlah minggu yang efektif pada setiap bulan dalam semester atau tahun pelajaran dengan melihat kalender pendidikan. Yang keempat, penyebaran jumlah jam pelajaran pada setiap unit pelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kelima, pengalokasian jam pelajaran untuk ulangan harian jika ada, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester. Dan yang keenam, pembagian jumlah waktu atau jam pelajaran efektif dalam 1 tahun atau 1 semester ke semua unit secara proporsional dan semua jenis ulangan. Adapun manfaat dari RME ini, yang pertama, untuk memudahkan guru dalam menyusun program tahunan dan program semester. Yang kedua, agar dapat menentukan hari-hari yang tidak efektif dalam 1 pekan atau 1 bulan. Yang ketiga, memudahkan guru dalam menyusun KI dan KD, serta dalam pembuatan RPP dan dalam 1 pekan. Selanjutnya itu komponen RME. Yang pertama adalah bagian identitas, itu meliputi mata pelajaran, kelas, dan tahun ajaran. Yang kedua yaitu bagian isian, meliputi bulan, jumlah minggu efektif, jumlah minggu tidak efektif, keterangan, jumlah jam pelajaran efektif. Baiklah, kita akan melihat penghitungan minggu dan jam efektif. Di sini dapat kita lihat komponennya. Yang pertama, bagian identitas meliputi satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester, dan tahun ajaran. Kemudian bagian isi meliputi bulan, jumlah minggu, minggu tidak efektif, minggu efektif, keterangan, kemudian jumlah jam efektif selama semester berlangsung. Kemudian dapat kita lihat distribusi dari kalender pendidikan ke penghitungan minggu dan jam efektif. Pada kolom bulan itu terdapat bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, karena ini pada semester ganjil. Kemudian untuk jumlah minggu, kita lihat di sini Juli ada 5 minggu. Kita mulai hitung. Bulan Juli dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Juli 2020 itu ada 5 minggu, karena 3 hari yang kosong sebelum bulan Juli itu kita tarik dari bulan sebelumnya, dan 1 hari yang kosong di akhir bulan Juli ini kita tarik dari bulan setelahnya. Kemudian untuk Agustus itu terdapat 4 minggu, karena 1 hari ini sudah kita tarik kepada bulan Juli. Kemudian untuk bulan September itu ada 5 minggu, dimana 2 hari di awal kita penuhkan, itu kita tarik dari bulan sebelumnya. Kemudian 3 hari di akhir kita tarik dari bulan setelahnya. Untuk Oktober itu ada 4 minggu karena
3 hari di awal Oktober ini sudah kita ambil di bulan September, sudah kita masukkan ke bulan September, maka Oktober sisa 4 minggu lagi, dan begitu seterusnya. Kemudian untuk minggu tidak efektif. Untuk minggu tidak efektif kita lihat di sini tanggal merah di kalender umum. Seperti di sini tanggal 31 itu adalah Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Kemudian tanda-tanda hari-hari yang sudah ditandai berdasarkan warna-warna yang sudah terdapat pada bagian keterangan di sini. Maka itu dikatakan bukan hari efektif. Nah, untuk menghitung apakah minggu itu efektif atau tidak, kita lihat dalam satu minggu itu jika terdapat lebih dari 3 hari yang tidak efektif, maka minggu itu tidak efektif. Tetapi jika kurang dari 3 hari, maka minggu itu adalah minggu efektif. Nah, kita lihat pada bulan Juli itu terdapat 3 minggu tidak efektif. Kenapa 3 minggu tidak efektif? Yaitu pada minggu pertama, minggu kedua itu masih libur semester. Kemudian pada minggu ketiga itu dipakai 3 hari untuk pengenalan sekolah. Maka pembelajaran efektif bisa dimulai pada tanggal 16. Nah, dari minggu tidak efektif ini ada 3 hari. Kemudian untuk minggu efektif itu dikurangi jumlah minggu, dikurang minggu tidak efektif. Kemudian kita tambahkan pada bagian keterangan kenapa alasan terdapat minggu tidak efektif dalam bulan tersebut. Seperti dalam bulan Juli ini terdapat libur semester genap, pengenalan sekolah, dan persiapan pembelajaran daring. Untuk libur semester genap itu yang warna pink tadi, kemudian pengenalan sekolah dan persiapan pembelajaran daring itu yang warna biru. Kemudian pada bulan Agustus itu aman, tidak ada minggu tidak efektifnya. Pada bulan September itu terdapat 1 minggu tidak efektif untuk mulai dari tanggal 14 sampai 19 karena ini dipakai untuk UTS. Kemudian untuk bulan Oktober, November itu aman. Untuk Desember dari tanggal 3 sampai tanggal 12 itu tidak efektif. Karena tanggal 3 ini terdapat 3 hari tidak efektif, maka ini kita hitung sebagai 1 minggu tidak efektif. Dilanjutkan pada tanggal 7 sampai 12 juga 1 minggu tidak efektif, maka terdapat 2 minggu tidak efektif. Kemudian dilanjutkan lagi tanggal 21 sampai 26 sampai tanggal 2 Januari itu adalah libur semester ganjil. Pada libur semester ganjil ini berarti bukan minggu efektif lagi, sehingga hanya terdapat 1 minggu efektif di bulan Desember. Begitu seterusnya untuk penyusunan penghitungan minggu dan jam efektif. Kemudian kita jumlahkan. Untuk menghitung jumlah minggu efektif ini bisa kita pakai jumlah minggu dikurang minggu tidak efektif, atau kita hitung semua jumlah minggu efektif, yaitu 27 kurang 8 sama dengan 19 minggu. Kita asumsikan biasanya untuk matematika peminatan kelas 10 di Madrasah Aliyah atau SLTA itu terdapat 3 jam tatap muka, maka jumlah jam efektif selama semester ganjil itu adalah 13 minggu dikali 3 jam. 19 minggu. 19 minggu dikali 3 jam. Maka hasilnya adalah 57 jam pelajaran. Oke, sekarang kita masuk ke program tahunan. Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk pencapaian tujuan SK dan KD yang telah ditetapkan. Kalau dalam kurikulum 2013 itu adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar atau KI dan KD. Penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Selanjutnya, manfaat dari program tahunan yaitu yang pertama, sebagai pedoman dalam penyusunan program semester, program suatu pelajaran, dan juga sebagai persiapan dalam mengajar agar lebih rapi dan terorganisir secara lebih matang. Yang kedua, sebagai pedoman dalam membuat kalender pendidikan. Yang ketiga, sebagai acuan dalam rangka optimalisasi, efisiensi, dan efektivitas penggunaan waktu belajar yang efektif yang ada.
Kemudian komponen dari program tahunan itu sama dengan rincian minggu efektif. Yang pertama itu identitas, memuat mata pelajaran, kelas, tahun pelajaran. Nah, bedanya pada format isian, di mana komponen program tahunan ini memuat format isiannya semester, standar kompetensi atau kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok, dan alokasi waktu. Baiklah, sekarang kita lihat bentuk dari program tahunan. Di sini dapat kita lihat komponen identitasnya, yaitu mata pelajaran, satuan pendidikan, kelas, dan tahun pelajarannya. Kemudian pada komponen isian itu terdapat kompetensi inti, semester, kompetensi dasar, materi pokok, dan alokasi waktu. Di sini ada 4 poin kompetensi inti. Biasanya kompetensi inti ini sama untuk setiap mata pelajaran, dan setiap kompetensi dasar itu sama kompetensi intinya. Kemudian kita masuk pada tabel. Pada tabel terlihat semester. Di sini langsung ada 2 semester 1 dan semester 2. Kemudian untuk kompetensi dasar di semester 1 itu ada 2, yaitu 3.1 dan 4.1 dengan materi pokoknya adalah fungsi eksponensial dan logaritma. Kemudian dialokasikan waktunya sebanyak 57 jam pelajaran, sebanyak jumlah jam efektif tadi. Kemudian untuk semester 2-nya itu ada 2 KD juga, yaitu 3.2 dan 4.2. Sedangkan materi pokoknya adalah tentang skalar dan vektor, operasi aljabar vektor, kemudian sifat kesimetrian dan sifat sudut pada segitiga, segi 4 dan lingkaran, dalil titik tengah dan dalil intercept pada segitiga, kemudian dalil segmen garis. Alokasi waktunya diperkirakan sebanyak 42 jam pelajaran sesuai dengan jam pelajaran efektif di semester 2 yang sudah kita rancang di rancangan minggu efektif. Kemudian pada bagian bawah itu diketahui oleh kepala sekolahnya dan guru mata pelajaran bersangkutan. Kita lanjut perangkat pembelajaran berikutnya, yaitu program semester. Program semester atau PROMES atau PROSEM merupakan rancangan garis besar pembelajaran selama 1 semester yang disusun oleh guru sebelum menyusun rencana pembelajaran. Program semester ini menggambarkan urutan pembelajaran, materi pembelajaran, dan alokasi waktu untuk setiap materi pembelajaran selama 1 semester. Faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun program semester ini yang pertama yaitu kurikulum, yang kedua kondisi sekolah, yang ketiga kemampuan dan perkembangan siswa, dan yang keempat keadaan guru itu sendiri. Adapun fungsi dari program semester ini yang pertama memetakan materi pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam 1 semester berdasarkan rumusan KD. Yang kedua, sinkronisasi antara KD dan alokasi waktu yang tertuang pada kalender pendidikan. Yang ketiga, bahan acuan guru yang perlu disampaikan kepada peserta didik di awal pembelajaran. Yang keempat, menata urutan belajar yang akan dilakukan sesuai dengan hierarki belajar. Yang kelima, mengetahui jumlah RPP per semester yang harus disusun oleh guru. Yang keenam, menginformasikan kepada peserta didik pokok-pokok materi yang akan dibahas per semester. Yang ketujuh, menginformasikan kepada peserta didik proses penilaian yang akan dilakukan untuk setiap materi pembelajaran. Yang kedelapan, supervisi pencapaian target pembelajaran bagi kepala sekolah. Dan yang terakhir, menentukan tindakan perbaikan dari hasil temuan supervisi. Adapun komponen dari PROMES itu sama, identitas, satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, dan semester. Kemudian pada format isiannya, kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok, alokasi waktu, dan bulan yang terinci per minggu. Bulan yang terinci per minggu ini yang akan membedakan antara program semester dan program tahunan nantinya. Oke, sekarang kita akan melihat bentuk program semester yang sudah dirancang. Di sini pada bagian komponen identitas itu terdapat satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester, dan tahun pelajarannya. Kemudian pada komponen isi itu terdapat kompetensi dasar, jumlah jam pelajaran, bulan dan minggu keberapa pembelajaran tersebut berlangsung.
Untuk membuat program semester ini kita juga tetap mengacu pada kalender pendidikan. Nah, di sini kita lihat libur semester akhir tanggal minggu pertama dan kedua bulan Juli itu ditandai dengan warna merah. Kita lihat kembali pada kalender pendidikan kita, itu di sini tidak efektif ya, karena ini masih libur semester. Kemudian pada minggu ketiga itu juga tidak efektif karena ini adalah masa pengenalan sekolah atau masa orientasi. Jadi di sini juga ditandai warna kuning karena dia tidak efektif. Kemudian untuk warna hijau itu adalah hari-hari efektif, minggu-minggu efektif untuk belajar, mulai dari minggu keempat bulan Juli sampai minggu kedua bulan Agustus. Kemudian untuk minggu ketiga bulan Agustus itu kita terkendala lagi di acara 17-an. Kita lanjut, kemudian minggu keempat Agustus itu aman. Nah, untuk minggu pertama September di sini direncanakan untuk penilaian harian, dan untuk minggu kelimanya ini adalah remedial dan pengayaan. Kemudian pada minggu ketiga September sesuai dengan kalender pendidikan yang kita punya itu adalah perkiraan ujian tengah semesternya. Kemudian dilanjutkan untuk minggu keempat, kelima, dan minggu pertama Oktober, kedua, dan ketiga sampai minggu pertama November itu untuk melanjutkan materi berikutnya. Kemudian dilanjutkan lagi dengan ulangan harian. Kemudian pemberian kisi-kisi ujian akhir semester di minggu keempat November. Dan pada bulan Desember itu full untuk ujian akhir semester dan untuk persiapan libur akhir semester ganjil. Begitu juga untuk di semester genapnya. Selanjutnya kita masuk pada kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM adalah kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan agar dapat melanjutkan pembelajaran selanjutnya. KKM harus ditetapkan di awal tahun ajaran oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil musyawarah guru mata pelajaran di satuan pendidikan tersebut atau beberapa satuan pendidikan yang memiliki karakteristik yang hampir sama. Adapun fungsi dari KKM yang pertama adalah sebagai acuan bagi seorang guru untuk menilai kompetensi peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar suatu mata pelajaran atau standar kompetensi. Yang kedua, sebagai acuan bagi peserta didik untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, sebagai target pencapaian penguasaan materi sesuai dengan SK atau KD-nya. Yang keempat, sebagai salah satu instrumen dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Dan yang kelima, sebagai kontrak pedagogik antara pendidik, peserta didik, dan masyarakat, khususnya orang tua dan wali murid. Adapun komponen dari KKM yang pertama yaitu identitas meliputi satuan pendidikan, kelas, tahun ajaran, semester, dan mata pelajaran. Yang kedua, format isian meliputi kompetensi dasar, indikator, kompleksitas, daya dukung, intake, dan KKM. Selanjutnya kita lihat bentuk dari penentuan kriteria ketuntasan minimal yang sudah kita rancang. Di sini pada format identitas terdapat satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, dan semesternya. Kemudian ada kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, kompleksitas, daya dukung, intake, dan KKM. Untuk kompleksitas, daya dukung, dan intake ini tersedia rentangan tinggi, sedang, dan rendahnya. Kemudian kita lihat di sini. Untuk KD 3.1 ini pada semester ganjil. Jadi KD 3.1 ini dikembangkan lagi menjadi beberapa indikator. Di sini kita lihat terdapat 42 indikator untuk indikator 3.1. Nah, di sini kita lihat kompleksitasnya bernilai sedang yaitu 75 kita tetapkan. Kemudian untuk daya dukungnya juga sedang yaitu kita tetapkan 70, sedangkan untuk intake-nya kita tetapkan 85, tinggi ya. Kemudian KKM untuk KD 3.1 ini adalah 77. Begitu juga untuk KD 4.2. Di 4.2 ini kan aplikasi dari
3.1 atau penerapan dari 3.1. Jadi di sini dikembangkan lagi indikatornya sehingga terdapat total indikator dari 3.1 dan 4.2 itu sebanyak 61 indikator. Kemudian untuk karena dia merupakan dihitung sebagai satu materi pokok, maka KKM-nya tetap sama untuk kompleksitas, daya dukung, dan intake-nya, yaitu masing-masingnya 75, 70, 85, dan KKM-nya adalah 77. Kemudian kita lihat di semester 2. Di semester 2-nya itu terdapat materi pokoknya juga 1. Jadi sama saja antara kompleksitas, daya dukung, dan intake dengan semester 1 dengan KKM-nya 77. KKM ini dapat berubah seketika tergantung kesepakatan antara siswa dan guru sebelum pembelajaran dimulai. Jadi untuk nilai KKM setiap semesternya itu adalah jumlah nilai KKM dalam semua indikator dibagi total indikatornya, begitu. Sekian video dari saya tentang perangkat pembelajaran. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.